Tahukah Anda, ada dua sisi koin kehidupan. Yang satu kesempatan, yang satu kesempitan. Dan dua-duanya seringkali berjalan beriringan, berjalan bersama-sama. Cuma masalahnya, kebanyakan dari kita maunya hanya kesempatannya. Tapi kita nggak siap untuk melalui kesempitannya. Akibatnya banyak orang gagal meraih kesempatan. Kenapa? Karena nggak ready untuk jalan beriringan. Baik di dalam kesempatan maupun di dalam kesempitan. Anda harus ngerti bahwa seringkali kesempatanmu bersembunyi di dalam kesempitanmu. Makanya orang kalau nggak ready untuk berjalan beriringan bersama dengan kesempatan dan kesempitan, maka dia nggak bisa mendapatkan, meraih kesempatan. Karena dia nggak siap bahwa kesempatan ini jalannya bersamaan dengan kesempitan. Coba Anda lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang meraih kesempatan dan melejit naik, seringkali mereka harus berjalan beriringan, satu sisi kesempatan, satu sisi kesempitan. Coba lihat Daud. Ya, kesempitan harus dia lalui menghadapi Goliat. Tapi di saat yang sama Daud melihat kesempatan bahwa ini kesempatan untuk bisa mengalahkan raksasa besar. Ini kesempatan untuk bisa merebut kemenangan besar. Kalau dia hanya melawan yang biasa-biasa, maka kemenangannya kecil, tidak akan diperhatikan. Sama-sama menangnya, tapi kalau Goliatnya besar, lawannya besar, tantangannya besar, itu artinya kesempatannya besar. Jadi dua sisi ya. Satu sisi kesempatan, satu sisi kesempitan. Kesempatannya ada di dalam kesempitannya. Demikian pula yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di satu sisi mereka harus melalui kesempitan. Diancam mau dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi di sisi yang lain mereka melihat itu sebagai kesempatan. Kuasa Allah akan dinyatakan. Kesempatan untuk mereka bertahan dan berdiri teguh di dalam iman mereka, kesempatan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Dan itu muncul sebagai satu kesaksian yang luar biasa. Kesaksian itu nggak akan jadi luar biasa kalau mereka tidak pernah harus menghadapi dapur perapian yang menyala-nyala. Pertanyaannya, apakah saudara bisa melihat dapur perapian masalah yang sedang menyala-nyala dalam hidupmu sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami keajaiban Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa, keselamatan yang daripada Tuhan? Atau jangan-jangan kita cuma melihat kesempitannya? Anda rugi loh. Sadari bahwa di dalam kesempitan itu bersembunyi kesempatan di dalamnya. Jadi hari ini miliki perspektif yang berbeda. Ya. Coba contoh Anda renungkan lagi saat perjamuan kawin di Kana. Muncul masalah. Apa itu? Anggurnya habis. Wah, semuanya panik semuanya. Ini gimana? Pesta masih berlangsung, anggurnya habis. Tapi Ibu Yesus, Maria, melihat itu sebagai kesempatan untuk Yesus bisa menolong mereka, mengerjakan mujizat. Dan akhirnya muncullah kesaksian yang spektakuler. Air bisa berubah menjadi anggur. Kalau nggak karena kesempitan, karena anggurnya habis, maka nggak bisa ada kesaksian yang spektakuler seperti itu. Kalau nggak mereka hanya punya 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung yang wanita dan anak-anak, maka nggak akan ada kisah mujizat yang spektakuler. Jadi mujizat yang spektakuler itu diawali dengan kesempitan yang nyesek di hati. Tapi ternyata dalam kesempitan itu bersembunyilah kesempatan yang besar yang ada di dalamnya. Oke, jadi Anda harus sadar ini. Coba contoh berikutnya lagi. Musa, begitu dia lahir itu momen yang tidak tepat ya, karena Firaun nggak suka sama orang Ibrani dan
Firaun memberikan perintah semua bayi laki-laki orang Ibrani yang lahir pada masa itu semuanya dibunuh semua. Jadi demi menyelamatkan bayinya, orang tuanya Musa itu harus membuat satu keranjang yang dibuat begitu rupa, terus kemudian menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Nah, Anda harus tahu, sementara Musa hanyut di situ, itu resikonya besar. Dia bisa hanyut beneran. Ada lagi resikonya, dia harus berenang ya di dalam sungai yang penuh dengan ular, penuh dengan buaya. Bahayanya banyak sekali. Itu sebuah kesempitan yang luar biasa. Akan tetapi ternyata kesempitan itu dipakai oleh Tuhan sebagai kesempatan buat Musa bisa masuk ke istana. Harusnya Musa hanya budak orang Ibrani, tapi kemudian Musa bisa jadi masuk di istana, jadi pangeran besar di Mesir. Coba Anda renungkan, kalau bukan karena kesempitan, dia harus dihanyutkan di Sungai Nil, dia harus berenang di antara buaya dan ular, dan dia terancam untuk terhanyut, tenggelam. Kalau bukan karena kesempitan itu, maka Musa tidak akan pernah jadi pangeran Mesir. Maka Musa tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam istana Firaun, bertumbuh di dalam istana yang begitu luar biasa. Jadi saya mau ngomong begini sama saudara, dalam kehidupan ini seringkali buat saudara dan saya juga, kesempatan kita bersembunyi di dalam kesempitan kita. Itu sebabnya mulai hari ini miliki mindset yang berbeda, melihat kesempitan. Sadarilah di dalam setiap kesempitan ada loh kesempatan. Tapi pertanyaannya yang mana yang Anda lihat. Jangan sampai kita melihatnya tertukar. Nah, ini poin penting ya. Jangan sampai kita melihat kesempatan kita sebagai kesempitan. Jadi tertukar. Ya. Kadang-kadang dalam hidup ini karena situasi dan kondisi tertentu, kita jadi salah melihat, salah ngambil kesimpulan. Ngelihatnya sama, tapi kemudian kesimpulannya beda. Yang satu ngelihat itu sebagai kesempatan, tapi yang satunya lagi ngelihat itu sebagai kesempitan. Oke. Nah, coba saudara renungkan. Buat yang sudah lama menikah ya, coba Anda renungkan ini. Pasanganmu dulu melihat engkau sebagai kesempatan. Karena itu dia tertarik, dia mau PDKT, pendekatan, akhirnya pacaran, akhirnya menikah. Kenapa? Kesempatan. Tapi berapa banyak orang yang setelah menikah sekian tahun melihat orang yang sama, istri yang sama, suami yang sama, sekarang nggak lagi jadi kesempatan. Sekarang berubah, orang yang sama kita lihat sebagai kesempitan. Berapa banyak suami yang melihat istrinya sebagai sesuatu yang menyesakkan hati. Dan demikian pula sebaliknya. Jadi ngelihatnya sekarang tertukar. Tadinya ngelihatnya benar, sekarang ngelihatnya salah. Tadinya melihatnya kesempatan, sekarang ngelihatnya kesempitan. Tolong dengarkan baik-baik. Jangan-jangan di dalam banyak perkara dalam hidupmu, jangan-jangan dalam masalah yang sedang kau hadapi sekarang ini, tanpa sadar, engkau juga melihat terbalik. Harusnya itu kesempatan yang Tuhan mau berikan untuk membawa saudara masuk ke istana, untuk mengangkat dan mempromosikan saudara. Tapi engkau melihatnya hanya masalahnya saja, kesempitannya saja, persoalannya saja. Kita tertukar, kita nggak ngerti untuk melihat dengan cara yang benar. Akibatnya kita terancam kehilangan kesempatan itu. Kenapa? Karena salah melihat. Tapi kalau saudara bisa melihat kesempatan yang ada dalam kesempitan mulai hari ini, setiap kesempitan yang engkau alami dalam hidupmu akan dirubah menjadi kesempatan untuk kita bisa mengalami mujizat besar, kemenangan besar, dan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Saya masih ingat saudaraku ketika 2020 Maret, pandemi masuk ke Indonesia, COVID-19, dan kemudian semua orang panik, ketakutan. Pada waktu itu semua proyek-proyek pembangunan yang ada di Jakarta, pembangunan hotel, office tower,
dan perumahan dan gedung, apapun itu pada berhenti semua. Stop semuanya. Ya. Tapi yang anehnya justru di momen kesempitan yang begitu menyesakkan, kalau Anda masih ingat ya, 2020 loh ini. Ya. Di momen kesempitan yang begitu menyesakkan itu, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya untuk proyek pembangunan gedung gereja kita yang ada di Jakarta, yang ada di PIK. Tendernya lanjut, tendernya jalan. Dan ternyata justru itu adalah perfect timing. Itu adalah momen terbaik ketika semua proyek berhenti, kontraktor juga nggak ada kerjaan. Ketika kita tender, banyak yang ikut masuk di dalam tender tersebut. Dan karena itu satu-satunya proyek, maka orang mereka ngebid harga sehingga itu kesempatan kita dapat best price. Kita dapat harga yang benar-benar baik itu di saat orang pada panik, ketakutan yang begitu rupa seolah-olah nggak ada masa depan. Nah, di situ kita tender. Tapi di situ kita ngalami kemenangan besar. Kita dapat harga yang nggak mungkin kita dapat kalau nggak karena kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, kesempitan yang begitu menyesakkan, nggak akan dapat kita harga seperti itu. Jadi, kesempitan yang besar dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan kesempatan yang luar biasa buat kita. Asal kita nggak panik ya, kita nggak takut ya, maka dalam setiap kesempitan akan ada yang namanya kesempatan. Ya, nah saya juga masih ingat gereja kita di Jakarta. Tadinya sudah jalan sekitar 10 tahun, tapi banyak masalah, banyak persoalan, akhirnya tutup, akhirnya berhenti, dan kita ngalami kegagalan. Di momen kegagalan dan kesempitan yang begitu rupa itu, Pak Obaja ngomong sama saya, sekarang kamu ke Jakarta, mulai lagi, buka lagi gereja kita yang sudah tutup itu. Secara manusia, saudaraku, di satu sisi itu adalah kesempitan. Kenapa? Karena sudah 10 tahun gereja kita jalan, tapi ya akhirnya terpaksa mengakui ngalami yang namanya kegagalan. Akhirnya tutup. Tapi di sisi yang lain, ketika saya dikasih instruksi seperti itu, saya juga melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Karena amblesnya begitu rupa, maka artinya kalau ini bisa dibalik sedikit aja, hanya maju sedikit aja, kerasanya akan sudah beda jauh daripada yang dulu. Sehingga akhirnya ketika kita ngalami melangkah dengan iman, kita mengerjakan dan kita meraih kesempatan itu. Benar-benar malah justru bukan ada kemenangan kecil, tapi justru kemenangan besar, kemenangan gemilang Tuhan kerjakan. Gereja kita di Jakarta dibuat Tuhan maju from glory to glory, ngalami lompatan-lompatan yang jauh lebih besar. Hari ini saya mau ajak saudara, kalau Anda adalah seorang ketua kelompok sel, seorang KKS yang kelompok selmu tutup, di satu sisi kesempitan ya, tapi di sisi yang lain melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk bisa memutarbalikkan keadaan dan kemudian mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Anda harus dapat api yang baru dari Tuhan. Saudara harus bisa melihat kesempatan ini dan kemudian mengalami terobosan di dalam pelayanan, di dalam kelompok sel saudara. Oke. Mulai hari ini saya ajak saudara melihat teman-teman saudara atau keluarga saudara yang belum diselamatkan, yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa mengumpulkan poin di dalam kerajaan Allah. Untuk kita bisa jadi berkat buat mereka. Untuk kita bisa bersaksi memberitakan kabar baik kepada mereka. Lihatlah itu sebagai kesempatan. Oke, atau mungkin saudara yang pengusaha, bisnismu sedang ambles. Mungkin engkau adalah seorang profesional, karirmu sedang ambles. Di satu sisi ngalami gitu pasti menyesakkan ya, keuangan kita ambles pasti menyesakkan. Akan tetapi di sisi yang lain, saya ajak saudara melihat situasi yang menyesakkan itu, kesempitan itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita reborn. Untuk kita mulai belajar hal-hal yang baru yang tadinya belum pernah kita ngerti sama sekali.
Ya, untuk kita naik level di dalam skill kita, di dalam knowledge kita, dalam kapasitas iman kita, di dalam komitmen kita. Kalau Anda melihat itu sebagai sebuah kesempatan dan Anda kerjakan kesempatanmu dengan sungguh-sungguh, saya mau ngomong sama saudara, dari kesempitan justru akan Tuhan munculkan kemenangan, gilang, gemilang, dan kesaksian yang luar biasa. Itu sebabnya saya mau ajak saudara, kapanpun kesempitan datang, minta Tuhan untuk membuka matamu supaya bisa melihat kesempatan. Itu yang saya lakukan. Kalau saya menghadapi masalah dalam pelayanan, terus kita melalui pandemi, setiap kali kesempitan datang saya doa sama Tuhan, Tuhan urapi mata rohaniku untuk ngelihat nih, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Kesempatannya di mana? Di mana yang kita bisa lakukan sehingga terobosan besar bisa terjadi. Jadi saya berdoa, Anda juga melakukan yang sama. Tanya sama Tuhan, di mana Tuhan kesempatan yang ada dalam hidupku sekarang ini. Doa sama Tuhan, karena kesempatan selalu ada. Pertanyaannya, kita melihat apa kita tidak melihat. Saya bacakan Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Berarti murid-murid Yesus ngomongnya nanti masih 4 bulan lagi baru musim menuai tiba. Tetapi aku berkata kepadamu, sekarang Yesus ngomong sama mereka, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Coba Anda ngelihat. Yesusnya sama, murid-muridnya sama, ngelihat ladang yang sama, tapi murid-muridnya ngelihatnya masih 4 bulan, masih nanti-nanti. Tapi Yesus ngomong sudah kuning, sekarang siap dituai. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan seperti itu. Mau masa pandemi kah, mau masa krisis kah, mau masa baik kah, mau masa apapun kah, seringkali situasinya sama. Tapi orang yang satu ngelihat sebagai kesempitan, tapi ada orang-orang yang bisa melihat sebagai kesempatan. Saya berdoa mulai hari ini, anointing to see, urapan untuk melihat, Roh Kudus berikan kepada saudara, sehingga setiap kali saudara melalui kesempitan, engkau bisa melihat kesempatannya. Engkau bisa melihat ada peluangnya. Engkau bisa melihat ada kemenangan dan kesaksian besar yang muncul dari kesempitan itu. Oke, jadi saya mau ajak saudara semua, keluarga Allah, mari mulai hari ini minta sama Tuhan mengurapi mata kita supaya kita bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Kalau Anda punya anak yang nakal, mungkin buat saudara selama ini adalah kesempitan. Itu sesuatu yang menyesakkan hati saudara. Tapi mulai hari ini, saya berdoa Anda bisa melihat anak saudara yang jagoan itu, bukan anak nakal ya, anak jagoan itu punya potensi yang hebat. Dia akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi pada waktunya Tuhan jamah dia dan dia akan bangkit jadi orang yang luar biasa. Oke, jadi hari ini apapun yang situasi Anda hadapi, seperti apapun itu, susahnya, sulitnya, sempitnya, lihatlah selalu ada kesempatan. Dan saya berdoa ya, supaya Anda tidak melewatkan kesempatanmu, tapi engkau bisa meraihnya, bahkan mengalami kemenangan, dan muncul kesaksian yang mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita diberkati, kita jadi berkat. Salam keluarga Allah, dan Tuhan Yesus memberkati.